Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ransani Muharam Tamamilang. Di sini saya ingin menjelaskan tugas UTS pada mata kuliah jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang prinsip komunikasi data pada jaringan komputer berbasis wireless. Materi yang saya akan sampaikan mencakup prinsip dasar komunikasi wireless, keunggulan, permasalahan yang dihadapi, metode pengiriman sinyal, parameter signal to noise ratio, serta metode akses jaringan wireless baik uplink maupun downlink. Materi yang saya akan paparkan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama prinsip komunikasi data wireless, yang kedua permasalahan transmisi data wireless, yang ketiga metode pengiriman sinyal wireless, yang keempat parameter signal to noise ratio atau disingkat NSR, yang kelima metode akses jaringan wireless, uplink dan downlink, yang ketujuh eh, yang keenam, contoh kasus dan ilustrasi. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama, prinsip komunikasi data da- data wireless. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data tanpa menggunakan kabel fisik. Data dikonversi menjadi signal elektronik yang kemudian dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik seperti radio, mikro, atau infrared. Signal yang ditangkap oleh perangkat penerima dan dikonversi menjadi data. Keunggulan utama komunikasi wireless ada mobilitasnya yang sangat tinggi. Pengguna dapat berpindah-pindah lokasi tanpa kehilangan koneksi. Instalasi jaringan wireless juga lebih mudah dan cepat, tidak perlu memasang kabel fisik. Selain itu, biaya pemasangan dan pemeliharaan menjadi lebih hemat. Jaringan wireless juga sangat fleksibel karena mudah untuk menambah atau mengurangi perangkat dalam jaringan tanpa perlu instalasi ulang. Nah, permasalahan transmisi data wireless, ada beberapa tantangan utama yang sering muncul pada transmisi wireless. Yang pertama, interferensi sinyal disebabkan oleh perangkat lain, misalnya gelombang microwave atau jaringan wireless lainnya. Yang kedua, jangkauannya terbatas yang membuat kualitas sinyal menurun saat jarak atau jangkauannya jauh. Ketiga, risiko keamanan karena sinyal dapat disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, adanya noise atau menurunkan kualitas data dan menyebabkan error. Terakhir, multipath padding yaitu pantulan sinyal dari objek sehingga menyebabkan distorsi. Dan yang terakhir, tantangan-tantangan ini harus diatasi agar komunikasi wireless tetap. Metode pengiriman sinyal wireless, untuk mengirimkan data secara wireless, sinyal harus dimodulasi dengan media transmisi. Beberapa beberapa metode dimodulasi populer adalah yang pertama AX atau amplitude shifting keying, di mana amplitudo sinyal ubah sesuai data. Dan yang kedua SK atau frekuensi shifting keying, di mana frekuensi sinyal berubah untuk mewakili bit data.
Yang terakhir PSK atau phase shifting keying di mana phase sinyal diubah untuk menyandingi data. Selain itu ada teknik split spectrum atau FASS dan DSSS yang digunakan untuk mengurangi intervensi dan meningkatkan keamanan. Contoh Bluetooth menggunakan FHSS agar sinyal berpindah-pindah frekuensi secara tepat sehingga sulit terganggu. Parameter signal to noise atau SNR adalah parameter yang menunjukkan perbandingan antara kekuatan sinyal dengan tingkat gangguan atau noise di sekitar sinyal. SNR biasanya diukur dalam satuan desibel atau dB. Semakin tinggi nilai SNR, artinya sinyal lebih kuat dibandingkan noise sehingga komunikasi data menjadi lebih jelas dan akurat. Sebaliknya, jika nilai SNR rendah, sinyal menjadi sulit diterima dengan baik sehingga dapat menimbulkan error atau kehilangan data. Menjaga SNR tetap tinggi adalah kunci agar jaringan wireless berfungsi optimal. Metode akses jaringan wireless, uplink, dan downlink. Dalam komunikasi wireless dapat dikirim dari perangkat pengguna ke server yang disebut uplink dan dari server pengguna disebut downlink. Agar pengguna dapat berbagi sumber daya jaringan dengan efisiensi digunakan metode multiplace access seperti TDMA atau Time Division Multiplay Access, di mana waktu dibagi ke tiap pengguna secara bergantian. Yang kedua, FDMA atau Frequency Division Multiplace Access, di mana frekuensi dibagi menjadi beberapa saluran untuk tiap pengguna. Yang ketiga, CDMA, Code Division Multiple Access, di mana setiap pengguna diberikan kode unik untuk membedakan data meskipun menggunakan frekuensi yang sama. Metode ini membantu menghindari tabrakan data dan membuat komunikasi berjalan lancar meskipun banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Contoh jaringannya seluler 3G, 4G menggunakan CDMA dan TDMA. Metode ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Contoh sebagai contoh kasus saat ini kita menggunakan WiFi di rumah, perangkat mengirimkan data secara uplink ke router dan router mengirimkan data ke perangkat melalui downlink. Router menggunakan protokol untuk mengatur siapa yang mendapat giliran mengirim dan menerima. Kualitas sinyal bisa dipengaruhi SNR. Jika ada banyak noise, koneksi akan lambat atau putus-putus. Teknologi speed spectrum membantu Wi-Fi untuk tetap stabil di lingkungan yang Kesimpulan dari pemaparan ini adalah jaringan wireless menawarkan fleksibilitas dan memudahkan komunikasi tanpa kabel, sangat mendukung mobilitas pengguna. Namun perlu diwaspadai tantangan intervensi, jangkauan terbatas, noise, dan risiko keamanan. Metode modulisasi dan spektrum penting untuk menjaga kualitas dan parameter SNR menjadi tolak ukur utama performa jaringan. Selain itu, metode multiple access seperti TDMA, PDMA, CDMA sangat membantu mengatur banyak pengguna agar komunikasi lebih efektif. Mungkin terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.